Halo Sobat Sudut semuanya, apa kabarnya hari ini? Semoga kita selalu sehat dan diberikan rezeki yang berlimpah. Tahun 2025 baru saja dimulai, tapi dunia hiburan tanah air sudah dikejutkan dengan kabar kurang menyenangkan. Beberapa artis senior yang telah menghibur kita selama puluhan tahun, kini tengah berjuang melawan sakit parah. Kesehatan mereka menurun drastis, membuat keluarga dan penggemar khawatir. Lalu, siapa sajakah mereka? Bagaimana kondisi terbaru mereka? Apa yang sebenarnya terjadi? Berikut daftarnya untuk Anda yang telah dirangkum tim sudut. Deddy Mizwar. Deddy Mizwar adalah seorang aktor, sutradara, dan pegiat politik yang lahir pada 5 Maret 1955. Pria yang namanya melejit sebagai aktor ini kini telah berusia 69 tahun. Di usianya yang hampir menginjak 70 tahun, Deddy Mizwar mengidap penyakit asam urat dan diabetes. Hal tersebut ia ungkapkan melalui vlog milik Andre Taulany di kanal YouTube Taulany TV. Uniknya, Deddy Mizwar menyebut bahwa dirinya menjalani terapi dengan petai, makanan yang memang cukup populer di kalangan masyarakat Indonesia. Jaja Mihardja. Di era 1980-an, siapa yang tidak kenal nama Jaja Mihardja? Ia mengawali karirnya di dunia hiburan sebagai penyanyi lagu-lagu Melayu, bahkan sejak ia masih duduk di bangku SD. Kemudian, pada tahun 1968, Jaja mulai muncul di salah satu stasiun TV nasional, yaitu TVRI. Film pertamanya yang menjadi awal dari karirnya adalah Manusia Terakhir, yang tayang pada tahun 1973. Kini, Jaja Mihardja sudah lama tidak muncul di layar kaca. Aktor senior ini ternyata mengalami kondisi kesehatan yang kurang baik, terutama pada bagian kakinya. Mulanya, aktor yang dikenal dengan jargon "apaan tuh?" ini mengungkapkan kesiapannya menyambut bulan suci Ramadan. Namun, ia kemudian mengeluhkan sakit di kakinya. Faktor usia yang sudah tidak muda lagi mulai berdampak pada kondisi fisiknya. Jaja, yang kini berusia 83 tahun, menceritakan bahwa ia sudah tidak kuat berjalan dan harus menggunakan tongkat sebagai alat bantu. Akibat kondisinya tersebut, aktor sekaligus komedian ini harus menjalani pemeriksaan rutin, bahkan harus mendapatkan suntikan injeksi setiap 40 hari sekali agar kondisi lututnya tidak semakin parah. Ming Bagito. Kabar mengejutkan datang dari salah satu pelawak kondang Indonesia, Ming Bagito. Kondisi kesehatannya dikabarkan menurun karena ternyata ia mengidap penyakit jantung koroner. Karena penyakit ini pula, Ming Bagito harus menjalani operasi bypass jantung. Istri Ming Bagito, Lisma, menjelaskan bahwa mereka tidak tahu jika kondisi pembuluh arteri Ming sudah sangat buruk. Lisma berujar bahwa ia tidak pernah membayangkan sang suami harus menjalani operasi bypass jantung. Saking terkejutnya, Ming Bagito sendiri sempat terdiam dan tidak bisa berkata-kata. Komedian senior ini kemudian menjelaskan kronologi saat ia mengalami serangan jantung di rumahnya. Ming mengaku mulai merasakan sakit di bagian dada saat sedang menjalankan salat malam. Pelawak berusia 70 tahun ini meminta doa dari masyarakat untuk kelancaran operasi dan kesembuhannya melalui sebuah video yang ia buat. Dalam video tersebut, Ming Bagito menjelaskan bahwa sebelum menjalani operasi bypass, ia sebenarnya berencana memasang ring di jantungnya. Namun, kondisi kesehatannya tidak memungkinkan sehingga prosedur tersebut diurungkan. Ia juga mengungkapkan bahwa meskipun masih memiliki satu pembuluh darah yang berfungsi, kondisinya cukup berisiko bagi kesehatannya. Hal ini disebabkan oleh lokasi pembuluh darah yang berada di pertigaan, sehingga menyebabkan penyempitan dan penyumbatan aliran darah. Sebelum operasi, Ming Bagito bahkan sempat menyampaikan wasiat kepada keluarganya.
Hal tersebut ia lakukan karena kondisinya cukup mengkhawatirkan dan ia takut tidak bisa bertemu dengan keluarganya lagi. Sony Septian. Kabar kurang mengenakan datang dari presenter dan aktor Sony Septian. Aktor yang juga merupakan suami dari Fairuz A. Rafiq ini mengalami penyempitan pembuluh darah di otak hingga harus menjalani operasi. Sebagai informasi, setelah menjalani operasi akibat penyempitan pembuluh darah, salah satu perawatan yang harus dilakukan Sony adalah belajar berjalan kembali. Fairuz A. Rafiq mengungkapkan bahwa kondisi terbaru sang suami kini sudah membaik. Fairuz mengaku sangat bersyukur karena Sony sudah mulai bisa berjalan, meskipun belum bisa beraktivitas normal. Sony masih memerlukan waktu pemulihan selama kurang lebih 6 bulan. Situasi ini membuat kondisi mentalnya menurun karena ia tidak dapat bekerja sementara waktu untuk menafkahi keluarganya. Sebagai istri, Fairuz berusaha memberikan dukungan dan pemahaman agar sang suami bisa fokus pada pemulihan. Wahyu OS. Nama Wahyu Otong Sanjaya, atau lebih dikenal sebagai Wahyu OS, merupakan salah satu penyanyi dan pencipta lagu ternama di industri musik Indonesia pada era 1980-an. Salah satu lagunya yang cukup terkenal adalah Senandung Doa, yang melambungkan nama penyanyi Nurni Afi. Kini, kondisi kesehatan Wahyu OS dikabarkan menurun. Penyanyi dan pencipta lagu kelahiran 13 Juni 1959 ini sedang menjalani perawatan di rumah sakit. Kabar ini terungkap melalui unggahan terbaru dari penyanyi senior Dian Piscesha yang datang ke rumah sakit untuk menjenguk dan memberikan semangat kepada Wahyu OS. Postingan Dian Piscesha tersebut langsung dibanjiri komentar dari netizen. Banyak yang mendoakan agar Wahyu OS segera diberikan kesembuhan. Dian Piscesha sendiri merupakan salah satu penyanyi tersohor di era 1970-an hingga 1990-an dengan beberapa lagu hits yang diciptakan oleh Wahyu OS. Salah satunya Bukan Impian yang dirilis pada tahun 1982. Glenn Alinsky. Kabar tidak menyenangkan datang dari aktor Glenn Alinsky. Aktor berwajah tampan ini baru saja menjalani operasi hipertrofi turbinat atau pembengkakan pada turbinat hidung. Operasi tersebut dilakukan pada 23 Januari 2025. Kabar ini diketahui dari unggahan sang istri, Chelsea Olivia, melalui akun Instagram pribadinya. Dalam video yang dibagikan Chelsea, ia terlihat memeluk Glenn yang sedang duduk di ranjang rumah sakit. Unggahan ini pun dibanjiri doa dari para netizen untuk kesembuhan Glenn. Rupanya, Glenn Alinsky sudah 2 kali menjalani perawatan di rumah sakit dalam sebulan terakhir. Ia berharap bahwa ini akan menjadi kali terakhir ia harus dirawat. Ageng Kiwi. Pernahkah kamu mendengar kisah mistis tentang santet? Ternyata, hal ini dialami langsung oleh penyanyi sekaligus aktor Ageng Kiwi. Ageng Kiwi mengaku pernah mengalami kelumpuhan total hingga tidak bisa bergerak sama sekali selama beberapa bulan. Tidak hanya lumpuh, ia juga sempat mengalami mati suri selama 2 malam 1 hari. Dalam kesaksiannya, Ageng Kiwi mengungkap bahwa dirinya mengalami santet banaspati yang dikirimkan oleh orang dekatnya sendiri. Namun, meskipun mengetahui identitas pelaku, ia mengaku tidak menyimpan dendam dan tidak berniat membalas perbuatan jahat tersebut. Bagaimana menurut sobat? Komen di bawah ya. Dan jangan lupa untuk selalu mendukung kami dengan cara tekan tombol subscribe, like, komen dan share video ini. Salam hangat dari Mimin, terima kasih.